kembali lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya kalau misalnya kita ngomongin tentang yang namanya kecantikan yang Indonesia banget, ini banyak banget artis-artis yang wajahnya itu bener-bener Indonesia banget nih. Salah satunya ada Dian Sastrowardoyo, yang dia ini bener-bener melambangkan Indonesia karena cantiknya tuh cantik orang Indonesia banget. Jadi kecantikan itu nggak harus kayak yang Korea gitu yang putih, terus harus yang ya kayak idol K-pop gitu, enggak ya. Nggak harus kayak Jennie Blackpink atau Lisa Blackpink, tapi Indonesia banget tuh apa adanya. Kita tuh udah Indonesia banget tuh, udah cakep ya. Jadi nggak usah suntik putih, nggak usah mancungin, nggak usah yang gimana-gimana. Tapi bukan hanya Dian Sastro, ada juga beberapa artis yang katanya wajahnya ini Indonesia banget. Kira-kira siapa saja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia, Maudy Koesnaedi. Wah, kalau yang ini pasti semuanya tahu ya. Dia pernah bermain di sinetron dulu namanya Sidul ya. Terus filmnya juga udah ada banyak banget. Kalau dilihat emang wajahnya tuh benar-benar cantik dan Indonesia banget. Selain itu perawakannya juga lembut dan keibuannya itu luar biasa. Kalau misalnya Maudy ini lagi acting yang pakai hati, terus menguras air mata, emosi, itu filmnya bener-bener dapet. Dan sebagai penonton, Claudi juga kayak aduh baper banget. Selain itu juga ada Tara Basro nih. Kalau misalnya Tara Basro akhir-akhir ini lagi ada filmnya yang lumayan horor-horor ya. Pasti kalian tahu lah film horor apa yang waktu itu bener-bener gong banget yang dimainkan oleh Tara Basro. Tapi Tara Basro ini kulitnya tuh eksotis dan dia itu pede banget sama dirinya sendiri. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang cantik, itu kita tuh harus pede dari diri kita sendiri dulu. Kalau enggak gimana orang lain tuh mau muji kita. Kayak Tara Basro, dia itu self love dan dia itu bersyukur sama keadaannya yang sekarang. Selanjutnya juga ada Happy Salma. Kalau Happy Salma ini sekarang udah tinggal di Bali bersama keluarga kecilnya. Karena udah tinggal di Bali, terus dia itu sehari-hari di Bali. Tentunya kalau misalnya lagi ada acara-acara di Bali yang pakai baju khas Bali atau apapun itu pasti dia ikut ya. Dan katanya sekarang itu makin kelihatan Indonesia banget versi Bali ya. Katanya kalau misalnya lihat ke sana tuh kayak aduh Happy Salma yang sekarang tuh adem banget liatnya. Kalau misalnya ke Bali tuh ya, kita ngomongin Bali, emang adatnya itu lumayan masih kencang banget. Dan kalau dilihat sendiri, perempuan-perempuan Bali itu manis-manis. Wah, sama kayak Balinya ya, yang sering menjadi destinasi buat liburan. Selanjutnya viewers ya, kalau misal tadi kita ngomongin artis-artis yang Indonesia banget, cantiknya tuh Indonesia banget, Claudi mau kasih informasi yang lagi viral. Kira-kira ada apa? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, ini viral di China. Jadi ada seorang perempuan bernama Tang Ying. Dia ini resign dari perusahaannya. Dia itu bekerja sebagai desainer di salah satu ya properti gitu. Karena apa? Alasannya adalah terlalu banyak grup WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya kita punya yang namanya aplikasi chat ya, dia itu terlalu banyak grup gitu di aplikasi yang dia pakai gitu. Jadi pas dilihat kayak grupnya tuh udah banyak banget, karena setiap buka outlet baru atau misalnya ada apa, itu bener-bener harus bikin grup baru dan chattingannya itu nggak berhenti. Jadi dia ngerasa kayak dia udah nggak punya kehidupan lagi nih gitu. Tapi emang sih kalau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan dan rasanya kayak kerjaan tuh banyak banget, terus kayak grupnya itu di aplikasi yang kita gunakan itu di aplikasi messaging itu banyak banget, rasanya stres juga ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu balik ke diri sendiri sih, masih butuh atau enggak nih. Jadi kalau misalnya dia ini udah memutuskan untuk resign karena terlalu banyak grup di aplikasi messaging yang dia pakai, dan akhirnya dia merasa kalau oke, akhirnya aku punya kehidupan setelah aku keluar dari perusahaan ini dan tentunya keluar dari grup-grup tersebut. Selanjutnya viewers, ini masih di China. Jadi ada perusahaan yang pindah, dia ini pindah ke tempat yang terpencil, apalagi aksesnya susah, transportnya susah, dan akhirnya dia itu sebenarnya intinya pengen mengeluarkan karyawannya, tapi biar dia yang resign bukan di PHK. Karena seperti yang kita tahu kalau di PHK harus ada pesangon, jadi dia itu memaksa agar si karyawannya ini yang mengundurkan diri. Sebenarnya rada tricky dan jahat ya, maksudnya sebenarnya bisa diomongin baik-baik, jangan pakai cara seperti itu, jangan ditiru ya buat bos-bos.
Karena sebenarnya kalau misalnya kita udah ngomongin yang namanya kerja ya, pasti yang nama karyawan pasti ada juga yang rasanya jenuh, lelah, capek. Jadi harus diomongin aja gitu, biar sama-sama enak dan sama-sama ngerti. Kalau misalnya yang ini masalahnya adalah kambing. Jadi dia ini kambing sultan, atau kalau misalnya kalian tahu ya, jadi dia itu emang punya perlakuan khusus karena katanya dia itu emang mahal. Emang segala sesuatu yang mahal harus dijaga dengan sangat baik ya viewers ya. Tapi kalau misalnya kalian tuh emang pencinta hewan atau pencinta binatang, kalian tetap aja berbuat baik. Kalau misalnya kalian nggak bisa merawat atau kalian nggak bisa tolong, setidaknya jangan dijahatin, oke? Karena kita sesama makhluk hidup. Selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi misteri. Kira-kira ada apa sih? Buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kali ini Claudi mau kasih informasi mistis tentang pusat kerajaan mistis di Alas Purwo. Kira-kira ada apa? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Jadi viewers, di Alas Purwo ini ada banyak goa-goa, dan goa-goa ini bukan goa biasa karena di dalamnya itu udah ada penghuninya. Tentunya di sana itu adalah makhluk-makhluk astral seperti jin atau makhluk lainnya. Konon katanya di sana itu menjadi sebuah tempat agar kalau misalnya orang-orang yang pengen sesuatu gitu ya, mereka itu bisa ke sana. Tapi tentunya di sana itu ilmunya itu ilmu hitam dan ilmu yang bukan hal yang baik kalau ke sana gitu viewers. Karena tentunya kalau misalnya kita dapat dari sana, itu nggak akan di hati kita tuh nggak akan klik gitu, karena itu merupakan sesuatu yang mistis. Konon katanya kalau ke sana itu akan susah banget untuk keluar. Kalaupun keluar, kemungkinannya ada dua. Yang pertama akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, atau yang satunya lagi akan mendapatkan kesialan sepanjang hidupnya. Waduh, hati-hati ya viewers ya. Kalau misalnya pengen kekayaan, kesuksesan atau yang lain sebagainya, janganlah minta di gua-gua atau berdoa di sana atau melakukan hal-hal yang setidaknya kayak meminta di situ kan kayak gimana gitu ya. Setidaknya berdoa aja sama yang di atas, minta diberikan yang terbaik. Pasti kalau misalnya ada usaha itu tidak akan mengkhianati yang namanya hasil. Tetap semangat ya viewers ya. Nggak berasa nih informasi yang barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.